Yang pertama kaitan dengan kaifiat atau tata cara sholat tasbih. Yang kedua mengenai fadilah, keutamaan atau kegunaan sholat tasbih. Ya, mengenai masalah tata caranya tadi sudah kita bahas dengan sangat gamblang, ya, bahwa setiap rakaat itu ternyata tidak kurang 75 kali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sehingga dengan 4 kali rakaat itu atau 4 rakaat itu jumlahnya menjadi 300 kali ucapan itu. Itu sudah kita bahas. Kemudian yang kedua mengenai fadilahnya sangat besar sekali, sehingga tidak kurang 10 ya macam dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam harinya umumnya kita kan sholat tahajud ya. Biasanya kalau sholat tahajud itu ada saran guru atau anjuran dari guru itu melakukan pertama adalah sholat tobat dulu, kemudian sholat hajat, baru tahajud. Nah sebaiknya kalau dilakukan malam hari ini urutan yang pertama atau yang terakhir bagi? Ya, sebenarnya di dalam masalah urutan kita sholat sunat tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW yang tegas. Yang ada itu adalah kaitan dengan sholat witir. Memang kalau dalam sholat witir ada dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, ij'alu akhira sholatikum billaili witron. Artinya jadikanlah oleh kalian sholat terakhir di malam hari kalian adalah sholat witir. Cuman kalau sholat witir itu artinya yang dikatakan sholat sebagai sholat penutup ya, bukan berarti penutup ibadah bagi ya. Artinya ibadah yang lain masih bisa dilakukan, cuman mungkin witirnya nggak boleh 2 kali gitu ya bagi. Nggak boleh 2 kali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu, yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang tema yaitu tentang kaifiat dan fadilah salat tasbih. Insyaallah kajian ini disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu murabi kita, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrun Zaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi. Alhamdulillah Pak Andre. Ya. Sudah lama nggak on air lagi. Ya, kita ada halangan dan kesibukan. Pak Andre sendiri kurang sehat kemarin. Insyaallah. Mudah-mudahan oleh Allah terus diberikan kesehatan. Amin, amin. Dan juga pemirsa mudah-mudahan pada sehat semuanya. Amin. Bagi hari ini kita akan membahas pada kitab Umat Bertanya Ulama Menjawab, yaitu di halaman 151 bagi. Ya. Sebelum ini kita bahas, silakan bagi menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bagi Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada saat ini kita bisa berjumpa kembali walaupun lewat ya online, tapi alhamdulillah bisa terus istiqomah ya, walaupun tentunya kemarin ada halangan, ada yang ya kurang sehat juga. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala terus diberikan ridha dan maghfirahnya, juga kesehatan bagi kita semua. Amin. Baik yang ada di sini, yakni keluarga besar Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang ada di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia, maupun pemirsa semua yang mendengarkan ya dakwah kami ini melalui tanya jawab ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika, di Kanada, dan di negara-negara yang lain yang alhamdulillah bisa gabung. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, juga ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijaga daripada musibah-musibah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya Haji Andre dipersilakan kaitan dengan masalah yang kita akan bahas pada hari ini. Pertanyaannya silahkan dibacakan. Ya pemirsa, pertanyaannya di tema kaifiat dan fadilah salat tasbih.
Pertanyaannya, kami mohon penjelasan mengenai kaifiat atau caranya dan fadilah atau gunanya solat tasbih menurut petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama. Begitu pertanyaan bagi, silakan. Baik. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Haji Handre yang saya hormati, bahwa mengenai kaifiat dan fadilah salat tasbih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan petunjuk dan penjelasannya kepada kita dalam sebuah hadis sebagai berikut. An Ikrimata an Ibni Abbasin qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lil Abbas bin Abdul Muttalib, ya ammah, ala utika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika asyra khisalin, idza anta fa'alta zalika ghafarallahu laka dzambaka awwalahu wa akhirahu wa qadimahu wa hadisahu wa khata'ahu wa amdahu wa saghirahu wa kabirahu wa sirrahu wa alaniyatahu asyra khisalin, an tusalliya arba'a raka'atin taqra'u fi kulli rak'atin bi fatihatil kitabi wa suratin, fa idza faragta minal qira'ati fi awwali rak'atin faqul wa anta qa'imun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marratan, summa tarka'u fataqulu wa anta raki'un ashran, summa tarfa'u ra'saka minar ruku'i fataquluha ashran, summa tahwi sajidan fataqulu wa anta sajidun ashran, summa tarfa'u ra'saka minas sujudi fataquluha ashran, summa tasjudu fataquluha ashran, summa tarfa'u ra'saka minas sujudi fataquluha ashran, fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli rak'atin, taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin, wa in istata'ta an tusalliyaha fi kulli yawmin marratan faf'al, fa in lam tastati' fa fi kulli jum'atin marratan, fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marratan, fa in lam taf'al fa fi umrika marratan. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Mari kita terjemahkan hadis yang agak panjang ini dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas pamanku, sudikah paman bila aku beri, sudikah paman bila aku beri hadiah, sudikah bila aku ajarkan kepada paman untuk dikerjakan 10 macam amalan yang baik? Jika paman mengerjakan yang demikian, niscaya Allah mengampuni dosa-dosa paman, baik yang terdahulu maupun yang sekarang, yang sudah lama maupun yang baru, yang tidak disengaja maupun yang disengaja, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. 10 amalan itu ialah mengerjakan salat sebanyak 4 rakaat. Tiap-tiap rakaat membaca surat Al-Fatihah dan surat apa saja. Setelah selesai dari bacaan pada rakaat pertama, lalu di waktu masih berdiri membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya maha suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Allah lah yang maha besar. Ini sebanyak 15 kali. Lalu ruku, dan di waktu masih ruku membaca tasbih seperti tersebut di atas sebanyak 10 kali. Dan ketika i'tidal, yakni bangkit dari ruku, membaca lagi 10 kali. Lalu turun untuk sujud, dalam sujud baca lagi 10 kali. Kemudian mengangkat kepala dari sujud dan membaca lagi 10 kali. Kemudian sujud lagi dan membaca lagi 10 kali. Kemudian mengangkat kepala dari sujud dan sebelum berdiri membaca itu juga sebanyak 10 kali. Jadi jumlah seluruhnya ada 75 kali dalam setiap rakaat. Demikian itulah yang harus dikerjakan dalam setiap rakaat dari keempat rakaat salat tasbih. Apabila sanggup mengerjakannya, kerjakanlah setiap hari sekali. Kalau tidak sanggup, boleh mengerjakannya setiap Jumat atau seminggu sekali. Kalau setiap Jumat juga tidak sanggup, boleh mengerjakannya setiap setahun sekali.
Kalaupun setiap tahun sekali juga tidak sanggup, boleh mengerjakannya sekali saja dalam seumur hidup. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud bisa dilihat pada juz 2 halaman 29 sampai 30, dan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah bisa dilihat dalam juz 1 halaman 420 sampai 421. Menurut analisis Imam Said Sabiq dalam kitabnya yang diberi nama Fiqhus Sunnah, hadis tersebut bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah, akan tapi juga oleh Imam Daruqutni dan Imam Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya. Kemudian beliau menjelaskan tentang penilaian para ulama muhaddisin. Muhaddisin itu artinya ulama ahli hadis terhadap derajat hadis sholat tasbih ini sebagai berikut. Qala al-Hafiz wa qad ruya hadzal hadis min turuqin katsiratin wa an jama'atin min as-sahabah wa amsaluha hadisu Ikrimah hadza wa qad sahahahu jama'atun minhumul Hafiz Abu Bakrin al-Ajuri wa syaikhuna Abu Muhammad Abdul Rahim al-Misri wa syaikhuna al-Hafiz Abu Hasan al-Maqdisi rahimahumullah. Artinya Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani telah berkata, hadis sholat tasbih ini diriwayatkan dari beberapa jalur hadis yang banyak dan dari segolongan para sahabat Nabi. Namun yang terbaik dari semua itu adalah hadis sholat tasbih riwayat Imam Ikrimah yang telah disebutkan tadi. Banyak ulama ahli hadis yang memandang sahih terhadap hadis tersebut. Di antaranya ialah Al-Hafiz Abu Bakar Al-Ajuri, guru kami Abu Muhammad Abdul Rahim Al-Misri, dan guru kami Al-Hafiz Abu Hasan Al-Maqdisi rahimahumullah. Demikian dalam kitab Fiqhus Sunnah juz 1 halaman 179. Untuk lebih memperjelas keterangan hadis di atas, dalam kitab hadis Sunan Tirmizi dijelaskan sebagai berikut. An Abdullah annahu qala yabda'u fi ruku'i bi subhana rabbiyal azim wa fi sujudi bi subhana rabbiyal a'la salasan thumma yusabbihu tasbihati. Artinya dari Abdullah ibnu Mubarak, beliau berkata, orang yang mengerjakan sholat tasbih di dalam rukunya hendaklah terlebih dahulu memulainya dengan membaca subhana rabbiyal azim, ya. Di dalam sujudnya membaca subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Setelah itu barulah memulai membaca tasbih beberapa kali. Ini ada dalam kitab Sunan Tirmizi juz 1 halaman 301. Kemudian Imam Sayyid Sabiq menambahkan penjelasan di bawah ini. Wa kaza fi kullil halati ya'til musalli bi zikri ba'dal ityani bi zikri kulli ruknin. Artinya begitu pula dalam setiap hal bagi yang salat tasbih mengucapkan zikir, yakni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, setelah mengucapkan zikir pada setiap rakaat salat. Ini ada dalam kitab Ta'liq kitab Fiqhus Sunnah juz 1 halaman 179. Mungkin Pak Andre masih ada orang atau pemirsa yang masih belum memahami uraian di atas dengan baik. Oleh karena itu kami akan uraikan cara sholat tasbih menurut petunjuk Rasulullah SAW yang telah dipertegas dan dijelaskan oleh 2 ulama kenamaan, yakni Imam Abdullah bin Al-Mubarak dan Imam Sayyid Sabiq tersebut. Kami memaklumi bahwa praktik ya sholat tasbih ini agak sedikit rumit karena berbeda dengan sholat sunat yang lainnya. Oleh karena itu perhatikanlah baik-baik uraian ini ya. Jadi ini merupakan intisari daripada penjelasan dalam hadis tadi. Yang pertama, dalam praktek ibadah sholat sunat tasbih ini, yang pertama berdiri lurus menghadap ke arah kiblat, lalu mengucapkan niat ya, niat sholat tasbih bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi misalnya Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, usolli sunat tasbih arba'a raka'atin lillahi ta'ala Allahu akbar, sambil kita ya dibarengkan dengan takbiratul ihram, niat dalam hati, saya niat sholat sunat tasbih 4 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang kedua, setelah selesai membaca doa iftitah ya,
kemudian membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat apa saja yang kita hafal. Kemudian sebelum ruku, bacalah tasbih di bawah ini sebanyak 15 kali, yakni ucapan tasbihnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi jumlahnya sebanyak 15 kali. Ketiga, kemudian ruku. Setelah membaca tasbih ruku seperti biasa, lalu membaca tasbih seperti tersebut di atas sebanyak 10 kali. Kemudian i'tidal, bangkit dari ruku. Yang keempat, setelah selesai membaca tasmi dan tahmid i'tidal, yakni sami Allah liman hamidah, ya, itu namanya tasmi dan tahmid i'tidal, lalu membaca tasbih lagi seperti tersebut di atas sebanyak 10 kali. Kemudian sujud. Yang kelima, di waktu sujud, seusai membaca tasbih sujud seperti biasa, kemudian membaca tasbih seperti tersebut di atas sebanyak 10 kali, lalu duduk di antara dua sujud. Yang keenam, setelah selesai membaca doa, duduk antara dua sujud, lalu membaca tasbih seperti tersebut di atas sebanyak 10 kali, kemudian sujud kedua. Yang ketujuh, pada sujud kedua, setelah selesai membaca tasbih sujud seperti biasa, lalu membaca tasbih seperti tersebut di atas sebanyak 10 kali. Kemudian sebelum berdiri ke rakaat kedua, hendaknya duduk istirahat, ya, duduk istirahat, lalu sambil duduk istirahat itu membaca tasbih seperti tersebut di atas sebanyak 10 kali. Demikianlah yang harus kita laksanakan pada rakaat pertama. Apabila kita hitung, seluruh bacaan tasbihnya berjumlah 75 kali. Jadi 75 kali 4 rakaat sama dengan 300 kali tasbih, ya. Jadi karena setiap rakaat kan 75 kali jumlahnya sholat tasbih itu 4 rakaat. Jadi semuanya kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau jumlahkan keseluruhannya menjadi 300 kali bacaan tasbih. Dapat pula kita rincikan sebagai berikut. A. Setelah selesai membaca Al-Fatihah dan surat pada setiap rakaat, sambil berdiri membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. B. Ketika ruku membaca tasbih lagi 10 kali. C. Ketika i'tidal membaca tasbih lagi 10 kali. D. Ketika sujud membaca tasbih lagi 10 kali. E. Ketika duduk antara dua sujud membaca tasbih lagi 10 kali. F. Ketika sujud kedua membaca tasbih lagi 10 kali. G. Ketika duduk istirahat hendak berdiri membaca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Sehingga jumlahnya keseluruhannya dalam satu rakaat itu 75 kali. Dikalikan 4 rakaat menjadi 300 kali. Kemudian dalam kitab Sunan Tirmizi kami kemukakan keterangan sebagai berikut. An Abdul Aziz qala qultu li Abdullah bin Mubarak in saha fiha ayusabbihu fi sajdatai sahwi asyran, ya, asalnya fi sajdatai ini Pak Andre dan pemirsa, cuma dalam ilmu nahwu tata bahasa Arab itu kalau ada nun tasniyah juga jamak diidofatkan kepada lafaz berikutnya, maka wajib huruf nunnya itu harus dibuang, tidak boleh diadakan, ya. Itu sudah menjadi kaidah baku. Di dalam kitab Nazm Imriti dikatakan minal mudhafi askati tanwina aw nunahu ka ahlukum ahluna, atau dalam Alfi Ibnu Malik dikatakan nunan talil iraba aw tanwina mimma tudifuh zib katurisina. Jadi artinya asalnya fi sajdataini, ya, tapi karena diidofatkan kepada lafaz as-sahwi menjadi fi sajdatai sahwi asyran. Qala la innama hiya salasa mi'atu tasbihatin. Artinya dari Abdul Aziz, ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Mubarak, jika seseorang lupa dalam membaca tasbih, apakah harus dibaca dalam 2 kali sujud sahwi 10 kali? Beliau menjawab, tidak usah. Sesungguhnya bacaan tasbih itu sebanyak 300 kali. Kemudian Imam Abdullah ibnu Mubarak menambahkan penjelasan. Fa in sholat lailan fa ahabbu ilayya ay yusalima fi kulli rak'atain wa in shalla naharan fa in syaa sallama wa in syaa lam yusallim. Artinya, jika seseorang salat tasbih pada malam hari, saya lebih suka melakukan salam pada setiap 2 rakaat. Jika salat tasbih pada siang hari,
apabila menghendaki salam setelah 2 rakaat silahkan. Apabila tidak menghendaki salam, tidaklah mengapa. Ya, kitab Sunan Tirmizi juz 1 halaman 301 dan ada dalam kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi pada halaman 157. Berdasarkan pendapat dan penjelasan Imam Abdullah ibnu Mubarak di atas, seandainya seseorang lupa membaca tasbih di salah satu tempatnya, boleh digantikan di tempat berikutnya agar tasbihnya tetap berjumlah 300 kali dan tidak usah sujud sahwi sebelum salam. Menurut pendapat beliau, salat tasbih dikerjakan pada malam hari sebaiknya, ya, salat tasbih yang dikerjakan pada malam hari sebaiknya 4 rakaat itu dijadikan 2 salam. Sedangkan kalau dikerjakan pada siang hari, boleh 4 rakaat 1 kali salam atau 4 rakaat sekaligus, dan boleh juga dengan 2 kali salam, yakni 2 rakaat 2 rakaat. Itu penjelasan dari imam namanya Abdullah bin Al-Mubarak. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 158 ya, kaitan dengan fadilahnya. Tadi kan ditanya oleh pemirsa itu mengenai kaifiat, tata cara, kemudian fadilah, keutamaan, ya, kegunaan daripada sholat tasbih. Kita lanjutkan aja halaman 158. Salat ini dinamai sholat tasbih karena di dalamnya dibacakan zikir yang dimulai dengan lafaz subhanallah. Ya, jadi sholat sunat ini terkenal Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, dengan istilah sholat tasbih. Tasbih itu sendiri Pak Andre kan singkatan daripada subhanallah, ya. Kalau takbir dari Allahu Akbar, kalau tahmid dari Alhamdulillah, kalau tasdik Shadaqallahul Azim, istighfar astagfirullah, hauqalah la haula wala quwata illa billah, singkatan. Tapi kenapa ini dinamai dengan sholat tasbih? Ya, jawabannya karena sholat ini di dalamnya dibacakan zikir yang dimulai dengan lafaz subhanallah, sehingga dalam 4 rakaat itu cukup banyak, ya, yakni berjumlah 300 kali tasbih. Ya, karena subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu kan jumlah keseluruhannya kalau setiap rakaat 75 kali kali 4 rakaat berarti 300 kali. Nah, karena banyaknya dimulai dengan tasbih dengan subhanallah tadi 3 kurang 300 kali, maka dipopulerkan sholat sunat ini namanya sholat sunat tasbih. Terus mengenai fadilah, ya, fadilah itu keutamaan atau gunanya sholat tasbih ini sebagaimana tertera dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, riwayat Imam Daruqutni, dan riwayat Imam Ibnu Huzaimah yang telah kami sitir, ya, bunyi hadisnya di awal pembahasan masalah yang berkaitan dengan salat tasbih ini, bahwasanya orang yang mengerjakan sholat tasbih itu akan diampuni oleh Allah dari 10 macam dosa sebagai berikut. Yang pertama, akan diampuni dosa yang terdahulu. Yang kedua, dosa yang sekarang. 3, dosa yang sudah lama. 4, dosa yang baru. Kelima, dosa yang disengaja. Keenam, dosa yang tidak disengaja. Ketujuh, dosa yang kecil. Kedelapan, dosa yang besar. Ke-9, dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ke-10, dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Alangkah besarnya fadilah salat tasbih ini, dan kami alhamdulillah Pak Andre telah melakukannya. Ternyata setelah melakukannya ada perasaan lain, yakni jiwa menjadi lebih tentram, terhindar dari segala perasaan gelisah, ya, dengan salat tasbih tersebut. Sehubungan dengan soal sholat tasbih yang penting ini, ada seorang ulama Pak Andre namanya Syekh Zainuddin Al-Malibari telah mengungkapkan dalam kitabnya yang sangat populer khususnya di dunia pesantren yang diberi nama kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad sebagai berikut. Wa'lam anna sholat tasbihi muraggabun fiha yustahabbu ayya'tadaha fi kulli hinin wa la yataghafalu anha. Hakaza qala Abdullah bin Mubarak wa jama'atun minal ulama. Wa qala Tajuddin As-Subki, salatut tasbihi minal muhimmati fid din, fayambagil hirsu 'alaiha. Faman sami'a ma warada fiha min azimil fadli, thumma taghafala anha bitarkiha
fahuwa mutahawinun bid-din ghairu muqtarisin bi a'malis salihin la yanbaghi ay yu'adda min ahlil khairi fi syai'in. Artinya, ketahuilah olehmu bahwasanya salat tasbih itu dianjurkan melakukannya, disunatkan membiasakannya di setiap waktu dan tidak boleh lalai daripadanya. Demikianlah dikemukakan oleh Imam Abdullah ibnu Mubarak dan segolongan ulama lainnya. Imam Tajuddin As-Subki telah berkata, salat tasbih itu termasuk di antara soal agama yang penting, maka seharusnya lah bersemangat melakukannya. Barang siapa yang mendengar sebuah hadis yang menerangkan bahwa sholat tasbih itu besar sekali fadilahnya, kemudian ia lalai daripadanya, tidak mau melakukannya, maka ia termasuk orang yang menganggap remeh terhadap urusan agama. Ya, sekali lagi, dia telah menganggap remeh terhadap urusan agama, tidak memperdulikan amalan orang-orang yang saleh, dan sama sekali tidak pantas dimasukkan ke dalam golongan orang yang baik-baik. Ini ada dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 23. Jadi inti daripada kata-kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Irsyadul Ibad ini, bahwa namanya sholat tasbih ini adalah sholat yang penting untuk dilakukan oleh umat Islam, dan banyak ulama-ulama yang telah melakukannya karena hadisnya banyak ulama yang memandang hadis sahih. Nah, sehingga kalau misalnya ada umat Islam mendengar begitu besar fadilahnya, tapi dia ogah-ogahan, malas-malasan tidak mau melakukannya, kata ulama ini bahwa orang tersebut berarti telah meremehkan ya ajaran agama Islam, dan sudah tidak pantas dikatakan termasuk golongan orang-orang baik. Ini ditegaskan dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 23. Terakhir Pak Andre dan pemirsa, mengenai masalah yang berkaitan dengan masalah salat tasbih ini, selain terdapat dalam 6 kitab yang telah diketengahkan di atas, ya, yang telah dikemukakan di atas, dapat pula dibaca dalam kitab-kitab berikut ini. Ya, ini sejauh penelitian saya berkaitan dengan salat tasbih, di antaranya yang saya teliti ada di dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari ini selain mengarang kitab Irsyadul Ibad tadi, juga mengarang kitab Fathul Mu'in. Bedanya, kalau Irsyadul Ibad itu Pak Andre lebih cenderung kepada nasihat. Judulnya aja kan Irsyadul Ibad, ya, bimbingan kepada hamba-hamba Allah. Jadi di dalamnya ada menyangkut masalah tauhid, di dalamnya menyangkut masalah fikih, juga masalah akhlak, dan di dalamnya juga dibubuhi dengan hadis-hadis ya ketika membahas suatu permasalahan agama. Nah, kalau Fathul Mu'in ini adalah kitab fikih, jadi kitab fikih lengkap ya yang diberi hasyiah dengan kitab I'anatul Thalibin, ya. Nah, jadi dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari halaman 33, yang kedua ada di dalam kitab I'anatul Thalibin karya Said Bakri Syato Ad-Dimyati, tentu Ad-Dimyati dari Mekah, ya, bukan dari Depok. Ini ada di juz 1 halaman 260. Yang ketiga ada dalam kitab Tarsyihul Mustafidin karya Sayyid Alawi Ahmad As-Salaf halaman 95. Yang keempat ada dalam kitab namanya Nazhatul Majalis karya Imam Abdurrahman As-Safuri juz 1 halaman 157. Yang kelima ada dalam kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi halaman 157. Kemudian yang keenam dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab karya Imam Nawawi di juz ke-4 halaman 54. Kemudian yang ketujuh dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali di jilid 1 halaman 208. Dan yang ke-8 ada dalam kitab namanya Al-Qaulul Jami'un Najih fi Ahkam Sholati Tasbih, ya, khusus menceritakan membahas salat tasbih. Nama kitabnya Al-Qaulul Jami'un Najih fi Ahkami Sholati Tasbih karya Sayyid Alawi Ahmad As-Salaf halaman 172 sampai 173. Itulah pembahasan yang saya tulis ya di dalam buku Umat Bertanya Allah Menjawab ini. Mudah-mudahan Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah bisa memahami, ya. Mungkin kalau boleh disimpulkan Pak Andre, ya, bahwa mengenai, kan inti pertanyaan itu ada dua. Yang pertama kaitan dengan kaifiat atau tata cara sholat tasbih. Yang kedua mengenai fadilah, keutamaan atau kegunaan sholat tasbih.
Ya, mengenai masalah tata caranya tadi sudah kita bahas dengan sangat gamblang ya, bahwa setiap rakaat itu ternyata tidak kurang 75 kali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sehingga dengan 4 kali rakaat itu atau 4 rakaat itu jumlahnya menjadi 300 kali ucapan itu. Itu sudah kita bahas. Kemudian yang kedua mengenai fadilahnya sangat besar sekali, sehingga tidak kurang 10 ya macam dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama telah melakukannya, bahkan sangat menganjurkannya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan mengenai fadilah dan tata cara sholat tasbih yang sudah kita bahas ini, banyak umat Islam yang istilahnya termotivasi ya untuk melakukannya, sehingga tentunya ini menjadi amal yang baik sekali. Dalam hadis tadi katakan minimal selama hidupnya sekali ya bagi. Itu kalau bisa ya kalau bisa di setiap hari ya kita sekali lah misalnya. Tapi kalau nggak bisa seminggu sekali ya. Kalau nggak bisa ya katanya sampai setahun sekali lakukan. Kalau nggak bisa juga karena repot misalnya setahun sekali ya seumur hidup lah sekali lakukan. Toleransi dalam hadis tadi ya, betul-betul luar biasa hadis tadi. Urutannya bagi, kalau sholat tasbih ini kan bisa dilakukan malam hari atau siang hari ya. Baik. Kalau malam harinya umumnya kita kan sholat tahajud ya. Biasanya kalau sholat tahajud itu ada saran guru atau anjuran dari guru itu melakukan pertama adalah sholat tobat dulu, kemudian sholat hajat, baru tahajud. Nah, sebaiknya kalau dilakukan malam hari ini urutan yang pertama atau yang terakhir bagi? Ya, sebenarnya di dalam masalah urutan kita sholat sunat tidak ada keterangan ya? dari Rasulullah SAW yang tegas. Yang ada itu adalah kaitan dengan sholat witir. Memang kalau dalam sholat witir ada dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, ij'alu akhir sholatikum bilaili witron. Artinya jadikanlah oleh kalian sholat terakhir di malam hari kalian adalah sholat witir. Nah, memang ada anjuran dari Rasulullah SAW, walaupun ini juga tidak mengikat, sehingga kalau udah sholat witir sehingga nggak boleh sholat sunat lagi ya. Sehingga nanti ada banyak pertanyaan di bulan Ramadan, kami kan sudah sholat witir tadi habis tarawih, itu ketika kita bangun mau sahur bisa tahajud atau enggak, karena sudah witirnya udah. Nah, ini juga ternyata hanya anjuran, sebaiknya itu di belakang terakhir sholat witir ini, tapi tidak menutup untuk melakukan. Nah, yang jelas berdasarkan hadis Nabi tadi memang ada anjuran dari Rasulullah yang terakhir dari sekian sholat sunat itu adalah sholat witir. Nah, sedangkan kalau sholat sunat yang lainnya, apakah itu misalnya taubah atau misalnya kaitan dengan tadi tahajud atau sholat tasbih, yang jelas sebelum sholat witir. Ya, bisa nanti habis sholat tahajud kemudian bertasbih, bisa tasbih dulu ya kemudian ya sholat tahajud misalnya. Jadi nggak ada aturan yang istilahnya yang baku yang ada dari Rasulullah secara tegas. Nah, oleh karena itu di sini kita kalau nggak ada dalilnya berarti ada kebebasan untuk melakukannya. Nah, kecuali sholat witir diusahakan yang terakhir. Cuman kalau sholat witir itu artinya yang dikatakan sholat sebagai sholat penutup ya, bukan berarti penutup ibadah bagi ya. Artinya ibadah yang lain masih bisa dilakukan, cuman mungkin witirnya nggak boleh 2 kali gitu bagi. Nggak boleh 2 kali ya. Baik ya, saya kira cukup pagi ini. Saya kira cukup. Informasinya kajiannya atau penjelasannya mengenai sholat tasbih, baik fadilahnya luar biasa, subhanallah. Luar biasa. Baik pemirsa, saya kira cukup ya apa yang disampaikan oleh murabbi kita. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi sehingga kita bisa menjalankan sholat tasbih, walaupun dalam hadis dikatakan paling tidak selama umur kita sekali. Ini teman mengalami lah. Sebaiknya ya memang dilakukan sesering mungkin, insya Allah akan lebih banyak manfaatnya. Kalau kita merasa banyak dosa, insya Allah akan diampuni dosa kita. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih atas perhatiannya pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi. Ya, sama-sama. Ini 3 kali ya kita ya. 3 kali. Ya. Salam sejahtera.